lagi dengan saya di channel Kita Sehat.com. Oke, Kita Sehat.com kalian nih akan membawa pembahasan yang sangat panjang, yaitu pembahasan mengenai masalah stunting. Ya, mungkin dari video ini akan terbagi menjadi beberapa tahap yang memang akan diulas secara mendalam dan diharapkan menjadi informasi-informasi yang baik buat kalian. Oke, dalam video ini kita akan memfokuskan mengenai pengaruh kemiskinan terhadap kejadian stunting. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk simak ulasan berikut ini. Tapi saya garanti kalau ini persoalan tidak diselesaikan, bahwa Pak Jokowi bilang stunting sudah mulai ada penurunan. Buat saya tidak puas. Stunting harusnya tidak ada di Republik ini dengan anemia. Titik. Nah, bisakah itu dilakukan? Tentunya bisa. Saya kan tadi bilang bisa apa niat? Yang nggak ada niat. Kalau bisa pasti bisa. Kita bicara mengenai stunting. Nah, sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami apa yang dimaksud dengan stunting. Nah, apa sih itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek dari usia standarnya. Nah, stunting ini menjadi ancaman yang utama terhadap kualitas manusia di Indonesia pada khususnya. Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Nah, hal ini dikarenakan stunted itu bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisiknya, tetapi juga akan mengganggu perkembangan otaknya. Karena anak yang mengalami stunting ini, otak dari anak ini akan lebih kecil dibandingkan dengan otak anak yang normal. Nah, yang mana hal ini akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, dan juga kreativitas di usia produktif nanti. Nah, kenapa sih stunting itu berbahaya? Stunting dan permasalahan gizi erat kaitannya dengan kemiskinan. Nah, stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Nah, pada daerah-daerah dengan kemiskinan yang tinggi, itu seringkali ditemukan juga balita yang kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan primer rumah tangga. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau faktor genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat ini banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Nah, padahal seperti yang kita ketahui, faktor genetika merupakan faktor determinan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, diantaranya sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting ini merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mencegah stunting. Nah, upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia ini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, dari video tadi bisa dikatakan bahwa stunting ini jangan hanya dicegah, tapi harus benar-benar dihilangkan. Nah, oleh karena itu, saat ini berbagai instansi pemerintahan itu secara gotong royong mencegah adanya stunting ini agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan kerjasama ini dilakukan dari berbagai lintas kementerian. Contohnya adalah Kementerian PUPR yang terus serta mendukung penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting melalui pembangunan sanitasi yang layak. Dan juga banyak pemerintahan kota dan kabupaten yang berfokus untuk mencegah stunting di daerahnya masing-masing. Lalu ada ibu-ibu posyandu yang turut serta dalam menangani penyakit ini. Nah, ibu-ibu posyandu itu terdiri dari kader-kader yang memang turun aktif dalam pencegahan penyakit ini. Tidak hanya itu, hingga penjaga kedaulatan negara ini, yaitu Babinsa dari TNI, juga turun tangan dalam menangani fenomena ini. Dan masih banyak lagi elemen-elemen masyarakat yang turut juga menangani kejadian ini. Nah, memangnya seberapa besar masalah ini di Indonesia? Stunting menjadi permasalahan kesehatan yang fenomenal, karena penyakit ini akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Saking mengkhawatirkannya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Berdasarkan
data dari Survei Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021 kemarin, angka prevalensi di Indonesia masih berada di angka 24,4%. Artinya masih ada sekitar 6 juta anak yang mengalami gagal tumbuh atau dalam kondisi stunting. Nah, bagaimana nasib anak 6 juta ini dalam waktu 10 atau 20 waktu ke depan? Ya mungkin ini akan menjadi masalah besar di mana stunting yang saat ini adalah 6 juta orang itu akan berdampak pada generasi yang akan datang. Nah, sebenarnya masalah utama dari munculnya stunting ini apa sih gitu? Indonesia itu digadang-gadang menjadi salah satu dari kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang. Prediksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dianggap stabil dan populasi yang besar. Dari komposisi usia penduduk pada 2030 saja, itu 70% penduduk Indonesia berusia 15-16 tahun atau berada dalam masa yang produktif. Nah, komposisi ini disebut juga dengan bonus demografi. Ya mungkin Anda tidak asing lagi dengan istilah bonus demografi. Nah, kelompok usia yang produktif inilah yang jumlahnya diperkirakan akan mencapai 180 juta jiwa yang akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional nanti. Alih-alih menjadi berkah, bonus demografi ini malah terancam menjadi malapetaka karena tingginya persentase balita penderita stunting di Indonesia. Ya bisa dikatakan dari 180 juta jiwa nanti, 6 jutanya di angka saat ini itu termasuk ke dalam orang yang stunting. Terjadinya kekurangan gizi ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, di mana kualitas sumber daya manusia ini dapat diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Maka dapat dikatakan dengan adanya ketidakcukupan gizi ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang tentunya dapat memberikan dampak menurunnya angka indeks pembangunan manusia. Dalam menentukan IPM tentunya banyak indikator-indikator yang digunakan. Salah satu indikator yang digunakan adalah kemiskinan. Nah, di sini kita dapat melihat mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari Maret 2017 hingga September 2021 kemarin. Badan Pusat Statistik mencatat bahwasanya jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini itu sebanyak 26, juta jiwa. Artinya penduduk miskin di Indonesia itu hampir 10% dari penduduk yang ada saat ini. Hal tersebut itu dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan IPM. Nah, indeks pembangunan manusia sendiri itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana sih masyarakat memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain gitu. Nah, apabila masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup dan memiliki hidup yang sehat serta standar hidup yang layak, maka dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia ataupun IPM itu sendiri. Nah, memang banyak faktor yang berhubungan dengan stunting, antara lain keadaan ekonomi, status gizi, pola asuh, pendidikan orang tua, aksi eksklusif, dan masih banyak yang lainnya. Nah, keadaan sosial ekonomi inilah merupakan salah satu dari faktor yang dapat mempengaruhi kasus stunting itu sendiri. Selain itu, kecukupan gizi yang didasarkan pada jumlah kuantitas dan kualitas makanan juga ini akan mempengaruhi kecukupan gizi balita, yang hal ini akan berdampak langsung terhadap status gizi balita, khususnya stunting. Stunting pada balita memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan balita pada usia 0-59 bulan. Nah, stunting tersebut dapat dicegah dengan mencukupi kebutuhan harian balita sehingga pertumbuhan dan perkembangan balita ini akan menjadi normal. Nah, memang kemiskinan dinilai mempunyai peran yang penting yang bersifat timbal balik sebagai sumber permasalahan gizi, yakni kemiskinan menyebabkan kekurangan gizi. Sebaliknya, individu yang kurang gizi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses kemiskinan itu sendiri. Nah, hal ini disebabkan apabila seseorang mengalami kekurangan gizi, maka secara langsung menyebabkan hilangnya produktivitas kerja karena kekurangan fisik, menurunnya fungsi kognitif yang tentunya akan mempengaruhi tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, pendapatan keluarga yang di bawah UMR
ini juga akan meningkatkan kejadian stunting. Masyarakat dengan pendapatan yang rendah cenderung lebih membeli jenis pangan yang memiliki kandungan karbohidrat lebih banyak daripada bahan protein, karena jenis pangan ini lebih murah dan jumlahnya akan lebih banyak. Nah, saat ini stunting ini telah menjadi masalah prioritas global yang harus diatasi. Nah, berbagai penelitian menemukan bahwasanya stunting ini berhubungan dengan konsentrasi berpikir, dengan penurunan konsentrasi, kerusakan memori, penurunan daya belajar, menurunkan prestasi di sekolah, dan juga menurunkan fungsi kognitif. Dan ini akan mengganggu perkembangan motorik pada anak. Nah, dampak dari stunting jangka panjang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja. Nah, ini akan mengakibatkan kehilangan 11% gross domestic product atau GDP serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga sebanyak 20%. Stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi. Jika ditelisik, tentunya jika stunting ini berhubungan erat dengan kemiskinan, masyarakat yang memiliki lapisan generasi kemiskinan, maka dapat diprediksi bahwasanya generasi-generasi tersebut juga akan mengalami stunting juga. Kemiskinan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan keluarga itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik. Nah, penurunan kualitas konsumsi pangan ditandai dengan keterbatasan pembelian pangan sumber protein, vitamin, dan mineral yang akan berakibat pada kekurangan gizi, baik zat gizi mikro maupun zat gizi makro. Nah, lalu bagaimana dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih atau bisa dikatakan kaya? Apakah penduduk-penduduk tersebut bebas dari stunting? Ya, kita telisik sekali lagi bahwasanya stunting ini memang berhubungan dengan kemiskinan yang mempengaruhi kebutuhan konsumsi untuk mencukupi gizi itu tidak tercapai. Nah, bagaimana dengan penduduk yang kaya itu? Seseorang yang memiliki penghasilan yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan gizi yang cukup, maka akan menyebabkan seseorang itu menjadi sangat konsumtif dalam pola makannya sehari-hari. Nah, sehingga pemilihan dalam suatu bahan makanan ini lebih didasarkan pada pertimbangan selera dibandingkan dengan aspek gizi. Nah, status gizi yang kurang ini terjadi bila tubuh mengalami kekurangan atau lebih zat-zat yang lebih esensial. Artinya, seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih ataupun seorang yang kaya itu juga bisa terkena stunting apabila konsumsi makanan tersebut tidak sesuai dengan takarannya. Terpenuhinya kebutuhan gizi pada anak memang diharapkan anak dapat bertumbuh dengan cepat sesuai dengan usia tubuh dan dapat meningkatkan kualitas hidup serta mencegah terjadinya angka kesakitan dan angka kematian. Nah, peran pola asuh terhadap status gizi ini menjadi sangat penting. Nah, stunting ini terjadi akibat seseorang itu tidak memiliki nutrisi dan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, yakni bagi penduduk miskin dan penduduk kaya, terus juga pola asuh, serta perbaikan sanitasi, akses kesehatan, dan juga akses air bersih. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan mengenai pengaruh kemiskinan terhadap kejadian stunting. Oke, mungkin dalam video berikutnya kita akan masih membahas mengenai stunting namun dalam pengaruh yang berbeda.